Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah wa sekalian dengan izin Allah di pagi hari ini kita bisa berjumpa dalam pembelajaran praktek baca kitab yang dipandu ya oleh teori kunci untuk bisa mengenal ya kunci-kunci bagaimana membaca kitab Gundul. Ya, teorinya secara ringkas ya gambaran umum dan kunci-kuncinya ya, dan kita akan lebih banyak praktek, lebih panjang ya waktunya untuk praktek karena nanti diberi kesempatan ya giliran pada para peserta ya, khususnya ini yang online yang baru bergabung, yang baru kita adakan ya secara online. Dan yang offline juga di sini sudah cukup lama ya berlatih, ada berapa ada berapa pertemuan ya. Targetnya kalau yang online itu 12 pertemuan Mbak, untuk berlatih ya, tapi nanti kalau misalnya masih merasa kurang ya itu bisa dilanjut, bisa lanjut lagi karena sebenarnya untuk praktek ini kita adakan secara berkesinambungan juga ya, secara berkesinambungan, dan juga di yang offline ini sudah kita adakan hampir setahun Mbak, ada? Ya sudah hampir setahun ya, hampir setahun gitu. Jadi sebetulnya untuk latihan praktek ini ya, semakin banyak praktek ya insya Allah gitu kan, semakin terlatih kemampuan ya. Tapi paling minimal kalau mengikuti program ini ya minimal 12 pertemuan. Nanti kalau misalnya merasa cukup, sudah selesai, nanti kita bisa kasih sertifikat. Ada sertifikatnya gitu. Jadi sebenarnya ini fleksibel aja. Jadi minimal 12, mengikuti 12 kali pertemuan bisa dianggap sudah mengikuti program. Ya, tapi kalau misalnya ingin terus lanjut, karena kita kan kitabnya juga bergantian ya. Ini khususnya yang Fathul Anbiya ini sudah sering digunakan. Ya, ini sudah setengahnya lebih ya kayaknya. Jadi kalau misalnya ya ini bisa sebenarnya bisa banyak ya. Nanti sesuai kemampuan untuk apa namanya, porsi dalam membaca ya, minimalnya 5 baris lah gitu kan. Nanti kalau ingin lebih bahkan misalnya satu halaman, satu lembar itu silakan ya, itu bisa ya. Nanti setelah selesai Al-Bia itu masuk ke Adabul Alim insya Allah yang direncanakan karya Imam Nawawi ya, ada Alimul Ta'lim ya. Jadi sekarang kita melanjutkan yang untuk prakteknya yang persoalan Bia dulu, sebagaimana yang sudah di-share di grup ya, kitabnya. Nah, kita bahas dulu sedikit ya tentang teorinya. Eh, Apa namanya, kemampuan yang dilatih dalam praktek ini kan adalah 4 kemampuan. Yang pertama membaca, yang kedua menerjemahkan, yang ketiga menentukan sigot, ya, dan yang keempat menentukan irob atau mengirobkan. Ya, jadi untuk membaca ini ya selain nausorof, teori nausorof juga sangat dipengaruhi oleh kosakata ya, pembenaran kosakata. Jadi semakin banyak kosakata yang sudah kita ketahui akan semakin mudah dalam membaca kitab. Makanya kalau diketemukan kata-kata yang masih asing ya dicari dulu di kamus. Belum tahu ya, itu harus rajin mencari dulu arti kosakatanya ya di dalam kamus, tidak ada persiapan dulu. Ya, baru setelah itu teori nausorofnya. Nah, untuk menentukan sigot itu sebenarnya praktek dari ilmu tasrif. Ya, tasrif itu di buku teori kunci yang bagi yang sudah punya, yang metode teori kunci ya, di situ sudah lengkap ada nahu dan sorof. Ya, untuk sorofnya ya itu menerapkan eh,
22 bab tasrif. Jadi ini harus dikuasai. Kalaupun belum hafal bisa sambil dilihat aja di buku. Ya, misalnya ketika ketemu kata pola, misalnya pola. Nah, itu ditentukan apa? Ditentukan wazannya. Pola itu pola ya puluh, wazan fa'ala ya puluh. Ya kan? Kemudian ditentukan babnya ya pola ya puluh berarti bab sulasi mujarrad. Ya, bab ke-6. Kedua, karena kita urutannya sesuai di buku bahasan ya. Asli bahasan, jadi bab 1 ilu, bab 2 falaipulu. Ya, jadi itu penerapannya ilmu tasrif. Jadi wazan, ya, kemudian sini ada ya babnya, lalu binanya ya, binanya itu apa? Apakah sahih, mudhaf atau mutal? Ya, kalau mutal kan ada beragam ya, ada apakah di awal ya itu apa, misal ya di tengah ajwa, ya di akhir nakis, di awal dan di akhir lafif atau lafif makrun, apa di tengah dan di akhir, atau di awal di akhir itu lafif mafruq atau disebut juga mutawi. Ya, di situ ada ya di buku teori kunci itu apa dilatih dalam menentukan sikot. Lalu juga ditasrifkan, coba ditasrifkan. Ya, baik itu tasrif usul, misalnya kola ya kulu kaulan, ya qailun maqulun, kulla takul maqalun maqalun miqalun kila yuqalu. Tasrif far'i ya atau lugawi ya istilah lainnya. Yani kola kolu kolat kolata kulna ya kota kultuma kultum kulti kultuma kultuna kultu kulna gitu. Jadi itu latihan untuk menentukan sikot ya, sikot bentuk kata. Nah, lalu yang ketiga, apa yang keempat, melatih menentukan irob. Nah, irob ini berarti harus menguasai kedudukan irob. Ya, menguasai kedudukan irob. Kalau yang fiil itu marfu mansub majrur. Ya, kalau apa kalau isim ya marfu mansub majrur. Kalau fiil marfu mansub dan majrur. Ya, nah kalau untuk fiil itu alasannya, ya alasannya sebenarnya sederhana ya. Marfunya fiil itu karena tidak didahului oleh yang memarfukan, memansubkan dan memajumkan. Jadi disebutnya kan li tajarudihi aninasi wal jazim. Ya. Kalau mansub berarti didahului oleh yang memasukkan. Berarti harus tahu apa aja ada waktu nasibah. Ya ada apa? An, lang, idan, ya, kayak muka yang jurata. Majzum berarti didahului oleh yang memazumkan. Ada wat jazima, ada yang memazumkan satu fiil ya lam, lama, ya lamul amri lanahya. Ya ada yang memazumkan dua fiil yang berupa syarat. Idma, ya, mahma dan seterusnya. Nah, itu untuk irobil itu sebenarnya simpel segitu aja. Untuk irobil ya, yang apa namanya? Kemudian irob isim. Nah, ini yang panjang. Nah, ini yang intinya sebetulnya yang perlu dikuasai. Ya, dan juga sedikit kita bahas ya teorinya sebelum ke praktek itu. Untuk irob isim ini di sini ada ringkasan secara keseluruhannya ya. Nah, ini ya marfu'atul asma, mansubatul asma dan majruratul asma. Nah, ini harus betul-betul dikuasai. Yang marfu'atul asma ada 7 ya, yaitu fa'il, naibul fa'il, mubtada, ya khabar mubtada,
isim kana wa tuha, khobar inna wa tuha, dan tawabilil marfu. Jadi ketika ketemu isim, ya kalau kedudukannya marfu itu nggak akan keluar dari tujuh ini. Ya, kemudian masubatul asma ada 12. Maf'ul bi, maf'ul fi, maf'ul mutlak, maf'ul ajri, maf'ul mutlak, maf'ul ma'aha, tamyiz, mustasna, munada, ya, khobar kana wa tuha, isim min wa tuha, tawabilil mansub. Majruratul asma hanya ada tiga. Majrur dengan huruf jar, mudhof ilaih, dan tawabilil majrur. Ya. Nah, sebenarnya untuk teori sebelumnya sudah kita bahas ya, dan memang yang mengikuti program praktik baca kitab ini sudah harus belajar teori dulu sebelumnya sebenarnya. Ya, baru dia ikut program praktik. Ya, tapi walaupun begitu kita sedikit bahas ya dari teorinya. Itu sebenarnya kita sudah membahas sebenarnya di sini di offline, apa yang kedudukan irob ini itu, di buku teori kunci itu dibahasnya jumlah pilihan dulu. Ya, makanya fa'il, naibul fa'il itu sudah dibahas itu karena jumlah pilihan. Ya, lalu maf'ul bi, maf'ul fi, maf'ul adli itu sudah dibahas. Ya, jadi intinya kita harus tahu kuncinya. Ya, kuncinya, nah sebenarnya di sini di yang sebelumnya ini. Nah, ini ya. Jadi kuncinya itu dalam kalimat ya ada kalimat pokok disebut umdah. Ya, jadi pokok dalam kalimat, ya, pokok dalam kalimat atau umdah itu terdiri dari musnad ilaih dan musnad. Musnad ilaih itu subjek, ya, musnad itu predikat. Ya, jadi dalam setiap kalimat itu pasti ada. Nah, kalau di jumlah fi'liyah ya musnad ilaih itu fa'il dan naibul fa'il. Ya, kalau fi'ilnya maklum berarti fa'il, ya, kalau fi'ilnya majhul naibul fa'il. Ya, sedangkan fi'ilnya itu musnad. Kalau dalam jumlah ismiyah itu mubtada khobar, ya, mubtadanya musnad ilaih, khobarnya musnad. Ya, kalau dimasuki kana dan saudarinya berarti berubah ya jadi isim kana dan khobar kana. Kalau dimasuki inna dan saudarinya maka berubah jadi isim inna dan khobar inna. Nah, selain itu fadlah pelengkap, ya, pelengkap gitu. Nah, maka kita harus tahu yang pelengkap ini bisa dibagi tiga, ada yang mansub, majrur, dan tawabi. Nah, yang mansub apa saja? Maf'ul bi. Nah, apa itu maf'ul bi? Maf'ul itu keterangan objek. Ya, pokoknya kalau dia, makanya harus tahu dulu artinya gitu. Kira-kira ini cocok nggak jadi objek? Kalau dia cocok jadi objek, berarti maf'ul bi. Ini hukumnya mansub. Ya, ada juga berupa keterangan waktu dan tempat, maf'ul fi. Zaman dan makan. Ini kan cara menentukannya gimana? Lihat arti. Jadi harus dilihat arti dulu. Maf'ul ajli keterangan alasan. Ya, misalnya ta'alam tuh, ya, saya belajar. Kenapa alasan belajar? Hubban lil ilmi. Karena saya cinta ilmu. Gitu. Ya, atau rogbatan karena berharap fisawabi, ya, ada pahala misalnya. Itu namanya maf'ul ajli. Ya, nah yang lainnya maf'ul mutlak, keterangan jenis pekerjaan. Nah, ini yang akan coba kita sedikit bahas. Ya, jenis pekerjaan, maf'ul ma, keterangan yang menyertai pekerjaan, hal, keterangan kondisi pelaku atau objek, tamyiz, keterangan penjelas, mustasna, keterangan yang dikecualikan, munada, keterangan yang dipanggil. Ada yang berupa majrur, ya, majrur dengan huruf jar dan mudhof ilaih. Ada yang tawabi, tawabi ada empat sifat, ya, taukid, ya, badal, dan atau. Jadi ini ringkasan dari semua struktur kalimat dalam bahasa Arab. Ya, nah, coba kita bahas yang maf'ul mutlak. Nanti bisa ditanyakan dulu kalau ada kesulitannya dalam membaca. Atau bisa juga baik di awal ataupun misalnya di akhir nanti setelah pembacaan.
Ya, untuk maf'ul mutlak ini dia ada tiga macam. Ya, maf'ul mutlaknya ada tiga macam. Itu sambil dilihat aja ya yang sudah punya buku teori kunci. Halaman 118. Ya, itu ada tiga, kita saya ringkas aja. Jadi tidak membahas secara keseluruhan, ya langsung ke intinya. Jadi yang pertama untuk menguatkan pekerjaan, takkidil fi'li. Ya, contoh dorob tu dorban. Itu saya benar-benar telah memukul. Jadi maf'ul mutlak ini berupa masdar dari fiilnya. Jadi dorob tu dorban, dorban masdar dari doroba kan. Gitu. Nah, dia menggunakan masdar asli. Ya. Nah, yang kedua bisa juga untuk bilangan. Nah, kalau untuk bilangan ini biasanya ditambah tak marbutoh. Dorob tu dorbatan. Saya memukul sekali. Jadi yang kedua li adadihi ya untuk bilangan. Ya, yang ketiga untuk macam. Jadi macam pekerjaannya tuh bagaimana? Misalnya saya memukul dengan pukulan yang keras. Jadi jenisnya, macam pekerjaannya, sifatnya. Nah, maka ini ditambah sifat. Misalnya dorob tu dorban syadidan. Ya, bisa berubah sifat atau bisa juga diedofatkan. Contohnya nador tuh nador ijabin tuh nomor 4 yang nomor 4 contoh nomor 4. Saya melihat memandang dengan pandangan kekaguman. Nah, ini dia diedofatkan mudah-mudah pilih. Nador ijabin. Ya, nah bisa juga masdarnya itu secara maknawi. Jadi tidak secara lafaz tapi maknanya sama. Misalnya jelas tuh kuudan. Ya, kok ada itu yang sama dengan jelas sama maknanya, walaupun lafadznya beda. Jadi boleh lafadz beda asal maknanya sama. Jelas tuh kuru dan ya. Jadi itu ya intisari tentang maf'ul mutlak. Ya, jadi sedikit aja lah untuk teori. Nanti bisa ditanyakan ya kata kesulitannya. Nah, berikutnya kita langsung ke praktek. Itu di halaman 107 ya di kitab Qasul Anbiya ya yang di PDF-nya. Ya yang ini harus banyak berlatih ya, pesertanya harus siap untuk membaca. Ya nanti kalau bisa disiapkan dulu ya sebelumnya ya. Ya kalau udah mahir mah sebenarnya langsung juga nggak masalah ya, spontan gitu tanpa ada persiapan. Ya Pak Agus dulu yang offline ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqiqatul kabiratu wa rafa'a wa Ini karena ini masdar ya hakikat itu kan dia isim. Nah, ini kan ada atop ya wow. Ya, jadi atop itu mengatopkan yang sejajar. Artinya kalau isim dia atopnya ke isim lagi. Ya, kalau fiil ke fiil lagi. Ya, nah karena sebelumnya isim ala hakikatu berarti yang setelah waw ini juga dibaca isim. al-haqiqatu al-kabiratu wa raf'un. Nah, gitu. Jadi dia masdar ya. Karena kan ini bentuk masdar dan fiilnya itu sama hurufnya. Jadi bisa dibaca rafa'ah atau rafa'ah gitu. Ya, nah karena ini konteksnya harus dibaca isi, berarti dia masdar. Waraf'ul. Waraf'ul walidaini alal arsi. Raja'a iwatu Yusufa li Yusufa maratan salisatan. Wa ma'ahum bido'atun qalilatun wa ghairu nadijati wa tozatun wa tozijatin fala madakhalu alaihi tawassalu ilaihi an yatasaddaqa alaihi wa yu'tiyahu ta'aman wa qala lahum Yusufu hal tatadzakaruna ma fa'altum bi Yusufa wa akhihi min qablu wa antum jahiluna
wa huna ta'akkada al-ikhwatu anna alladhi yukallimuhum wa Yusufu faqalu anta Yusufu qala na'am ana Yusufu wa hadha akhi qad manallahu alaina li anana ittaqina li anana ittaqina Allah wa sabarna qalu wallahi laqad fadalaka Allahu alaina wa laqad akhtana fi haqqillahi wa fi haqqi abawaina wa kadzalika fi haqqika ya Yusufa ya Yusuf. Ya Yusuf. Kalau munada itu kalau satu kata mufrad, halaman mufrad berupa nama yang satu kata, ya itu berarti baca doma. Ya domanya dia apa? Tapi mabni, jadi mabni dengan tanda marfu. Jadi kalau mufrad berarti tanda marfunya doma, ya Yusufu. Kalau musana tanda marfunya alif, berarti mabninya adalah ya rojulani. Ya kalau apa namanya jam mudzakkar salim berarti wow ya muslimuna. Ya Yusufu farada alaihim karimu ibni itu al-karimu benul karimi itu setelah ibnu tuh karimi menurut ilaih al-karimu farada alaihim karimu benul karimi karimi al-karimu karimi setelah ibnu karimi kesananya kasroh semua Pak. Karena dia ada yang sifat ada yang huruf ilaih. Di ibnul karimi benil karimi kesananya kasroh karimi benil karimi gitu. Ibnul karimi Yusufu alaihi salam sama'akumullahu wa ghafarli walakum summa qala lahum budu komisi hadza waj'aluhu ala wajhi abi ya'udu lahu basaruhu wa akhdaru wahdiru ini perintah dilamar wa ahdiru ahlakum jami'an ila misra Falama taharakat al-qafilatu min Misra qala Yaqub alaihi salam wa huwa nabiyyu shadiqu ini la asumu ini dari kata syama yasumu ini la asumu raihata ini maf'ul bih mencium apa aroma ini la asumu raihata Yusufa wa wasala ibnu alladhi yahmilu qamisa fa'alqahu ala wajhi abihi fa'ada ilaihi wasuruhu summa talaba minhu abna'uhu an yastaghfira lahu fi'lahu wa khata'ahum alladhi fa'aluhu fi haqqi abihim Yaquba wa haqqi akhihim Yusufa faqad tabu wa anabu faqala Yaqubu sawfa astaghfiru lakum rabbi bil mustaqbali id qad ataitum janban kabiron walaisa minas sahli an atluba dari kata tolaba ya atluba maghfirata bihadihi surati fala buddha min baqaikum muddatan dia ditanwinkan muddatan tu'alijuna fiha
nufusukum. Nah, harus dilihat artinya ini nufusnya jadi apa? Jadi fa'il atau jadi maf'ul bi? Artinya Tuh alijuna ini kan nggak mungkin Mbak, karena kalau jadi fa'il itu harus mufrad fiilnya. Kalau ini kan tuh alijuna, fa'ilnya sudah ada wawu jamaah. Nah, berarti ini maf'ul bihi. tu'alijuna fiha nufusakum Watandamuna. watandamuna fiha ala fi'likum watajhazu Wa tujahizu. watajhiju Bukan Pak, dari kata jahaza wazan fa'ala jadi tujahizu. watuhaj watuhaj Tujahizu. watuhajiju Hmm. jami'an lidhahabi ila Misra wastaq wastaqbalahu Hmm. Yusufu alaihi salam wa ma'ahu al-wazaro wal akabiru wa rafa'a Yusufu alaihi salam abahu Yaquba wa ummahu alal arsy summa qala ya abati hadza tafsiru ru'yaya allati ra'aituha wa ana saghirun al-ahadu asyara kaukaban berarti al-ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara wasyamsu wasyamsu wal qamara li sajidina laqad haqqaqa Allah azza wa jalla wa najani minasu'i wa taba alayya wa ala ikhwati summa tawajaha bi du'ani wa syukri wa sana'i ala Allah azza wa jalla qailan rabbi qad audatini awadtani Rabbi qad awadtani al-jamila wa ataitani minal mulki wa alamtani syai'an min ta'wilil ahadisi wa ta'biri ru'ya anta khaliqus samawati anta khaliqus samawati wal ardi ala abda'i nidamin wa ahkamin yang ditanwinkan karena mudhaf wa ahkamin tartibin anta ya rabbi waliyyi wa sahibi amri fil hayati wa sahibu ya, karena wali itu dia sebenarnya marfu, cuman karena ada ya jadi kasroh. Jadi ketika diatofkan berarti dia marfu sama sahibu. Wa sahibu amri fil hayati dunya wa fi yaumil qiyamati tawaffani ala islami wajma'ni fil amr kan wajma'ni bi ibadika salihina min abai Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba fa anta ar-rahimu al-karimu al-qadiru ala kulli syai'in. Tamatkan Pak bahwa itu bahwa itu kisoti al-awal al-ula ru'yatul anbiya'i haqqun al-hasadu
Ini bukan dua tenang misalnya nyebut teh. Tadi itu al ula asani ya. Di al ula Saniyah berarti muannas. asania. Al ula asania. Al hasadu asasu kulla Kulli. asasu Lebihnya. kulli syari. Hmm. Asalis Salisa. asalisa al insanu la yattabi'u khutuwatis La syaitan. yatba'u. Al insanu la yatba'u khutuwatis syaitan. Ar-rabi'atu ar-rabi'atu Allahu yahfadul Ya fadul anbiya. yahfadul anbiya. Anbiya maf'ul bih. Oh ya. Allahu yahfadul anbiya. Al-khamisatu asyaku Syakwa. asyakwa la takunu illa lillahi. As-sadisu as-sabru nisful imani. As-sab'atu Sabi'atu. as-sabi'atu birul walidaini wajibun. As-saminatu al-afu was-safahu min Wasyafu. al-afu was-safu min sifatil mursalina. At-tis'atu Tasi'atu. at-tasi'atu at-taubatu wajibatun minad dunubi wal ma'asi. Ya. Terjemah aja Pak langsung. Jadi jangan dibaca Arabnya lagi ya. Langsung Ya. terjemah aja. Hakikat Yang besar hakikat yang besar Allah, dan hakikat yang besar dan pengangkatan hmm, dan pengangkatan walidain orang tua, dua orang tua kedua orang tua di atas atas harusnya singgasana. di atas singgasana sana. Terus Saudara Yusuf telah kembali saudara Yusuf telah kembali kepada Yusuf dalam aratan tiga kali. Yang ketiga kalinya. Dan bersama mereka itu ada barang-barang yang sedikit dan yang lainnya. Bukan wa ghairu nadijatin apa? Yang belum matang. Matang. Belum matang wa tajizatun gitu ya. Dan baru. Masih baru gitu ya. Yang belum matang dan masih baru. Maka tatkala mereka masuk kepadanya, tawasalu mereka sampai bukan tawasalu ilaihi apa namanya membuat perantara ya, sarana ya, atau wasilah. Mereka membuat wasilah dengan wasilah atau perantara dengannya. Oh bukan wa tawassal falamma daulali tawassalu ilaihi. Mereka memohon bantuan gitu ya. Mereka memohon bantuan kepadanya agar ia Yusuf bersedekah kepada mereka. Agar Yusuf bersedekah memberikan sesuatu memberikan makanan kepada mereka. Dan memberikan udah tadi udah memberi makanan kepada mereka. Dan lalu Yusuf telah berkata kepada mereka, apakah kamu ingat
apakah yang telah dilakukan oleh kamu kepada Yusuf dan saudaranya dari sebelum kamu sebelumnya. dari sebelumnya, dan kamu jahilun, jahil, dan di sana Di sini apapun ada di sini tak akan kamu menguatkan. bukan saudara-saudara itu fa'ilnya kan itu. Saudara-saudara kamu menguatkan Bukan bahwa menguatkan, yakin. Saudara-saudara yakin bahwa saudara-saudara yakin bahwa hmm, yang berbicara kepada mereka, yang berbicara kepada mereka itu adalah Yusuf. hmm, Dan mereka berkata, apakah kau Yusuf? Apakah bukan apakah, nah ya ini anta pernyataan, bukan pertanyaan. Kau adalah Yusuf. engkau adalah Yusuf? Kola, dia berkata, betul, saya Yusuf, dan ini saudaraku, dan ini saudaraku. Allah telah Sungguh menganugerahkan Allah telah menganugerahkan kepada kami. Allah telah menganugerahkan kepada kami bahwa kami Karena karena eh, kami karena kami dijaga, bertakwa karena kepada kami Allah. bertakwa kepada Allah dan kami sabar. Hmm. Mereka berkata, wallahi demi Allah, Allah sungguh telah memberikan kepadamu kurnia dan kepada kami, dan sungguh Bukan, ini falaqad fadalaka. Sungguh Allah telah melebihkanmu atas kami. bahwa demi Allah dan sungguh Allah telah melebihkanmu daripada kepada kami, atas kami, dan sungguh eh, kami telah bersalah dalam hak Allah Hmm. dan hak abawaiya dan hak bapak orang tua kami. Ya. Demikianlah pihak pihak Begitu pula pada hak kamu, wahai Yusuf. begitu pula pada hak kamu wahai Yusuf, maka mereka mengembalikan Bukan kemuliaan mereka, bukan. Yang mengembalikan siapa? Harus dilihat failnya. baroda Allah. Bukan, itu di depan failnya karimu. Aduh, baroda kali Allah mengembalikan Bukan kepada Allah, mereka bukan. Karimu di sini siapa? karimu bil karim. Masa Allah punya, kan ada ibnu di situ, anak. Baroda maka mengembalikan kepada kamu al karim, Kepada mereka. kepada mereka al karim bin karim bin karim Maksudnya siapa? bin karim Yusuf. Yusuf. Pertanyaan. Iya, karena kan dia keturunan Nabi. Banyak karim semua ya. Yusuf bin Yakub bin siapa lagi? Orang tua. Ya lupa. Kayak kalau berarti Ishak. bisa. Bisa. Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Karim, Ibnu Karim, Ibnu Karim, Ibnu Karim. Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim itu karim semua. Kalau tidak maka mengembalikan kepada Bukan mereka. mengembalikan, itu menjawab. Nah, Di menjawab. maka ya orang mulia, anak dari orang mulia, ya anak dari orang mulia, anak dari orang mulia, yaitu Yusuf alaihissalam menjawab. Apa jawabannya? Samahakumullah wa ghafara li wa lakum. Semoga Allah memaafkan kalian dan mengampuni aku dan kalian. Sama Allah, semoga Allah sama kata mengampuni. Ya, Kami juga paru. ya Semoga. udah Pak, bisa terlalu banyak nih terjemah. Oh iya. Ya, ini saya aja terjemahkan ya. Kemudian dia berkata kepada mereka ya, Udu komisi, ambillah gamisku, baju ya atau kemeja juga bisa. Ada ini waj'aluhu ala wajhi abi, dan jadikan ia ke wajah atau letakkan ya ke wajah ayahku yaudulahu basaru, akan kembali kepadanya penglihatan ya karena kan buta gitu. Jadi maksudnya bajunya Nabi Yusuf itu supaya diletakkan di wajah ayahnya
Karena memang untuk menghirup aroma, karena Nabi Yakub itu buta karena memang nangis ya kehilangan anak karena sangat sedih. Ya, maka ketika mencium aroma Yusuf itu ada harapan kembali, ya sehingga bisa membuat penglihatan itu bisa kembali lagi. Wa hadiru alahum jami'an ila Misr dan hadirkan keluarga kalian semuanya ke Mesir. Ya, falamma taharakatil qawm ketika kafilah itu bergerak dari Mesir, Yakub alaihissalam berkata dan dia adalah nabi yang benar, yang jujur. Sesungguhnya aku mencium aroma Yusuf. Jadi inilah Sumerayata Yusuf. Dan anaknya yang membawa gamis itu sampai. Maka dia meletakkannya ke wajah ayahnya, maka kembalilah penglihatannya kepadanya. Kemudian anak-anaknya meminta kepadanya agar ia memintakan ampun untuk mereka atas perbuatan mereka dan kesalahan mereka yang mereka perbuat ya pada hak ayah mereka yaitu Yakub dan hak saudara mereka yaitu Yusuf. Sungguh mereka telah bertobat dan kembali. Lalu Yakub berkata, akan atau kelak akan aku mintakan ampun untuk kalian kepada Rabbku di masa yang akan datang. Ketika kalian melakukan dosa yang besar dan tidak mudah untuk aku memohonkan ampun dengan cepat, ya dengan secepat ini. Ya, jadi kelak jadi ada jeda dulu ya, supaya mereka menyadari dulu. Maka mesti kalian eh, menetap dalam suatu masa yang kalian memperbaiki pada masa tersebut diri-diri kalian. Tu'alijuna. Ya, dan kalian merasa menyesal padanya atas perbuatan kalian. Dan kalian bersiap-siap semuanya untuk pergi ke Mesir dan Yusuf akan enggak watajahazu berarti ini udah selesai ya pembicara perkataan Nabi Yakub. Lalu di sini udah mereka bersiap-siap semuanya untuk pergi ke Mesir dan Yusuf menyambut mereka. Ya, bersama Yusuf ada para menteri yang besar, pembesar. Yusuf mengangkat ayahnya Yakub dan ibunya ke atas singgasana kemudian berkata, "Wahai ayahku, ini adalah tafsir mimpiku yang aku lihat waktu aku kecil, yaitu 11 bintang, matahari, bulan ya sujud kepadaku." Ya, maka disitulah tafsirnya. Ini matahari itu maksudnya ayahnya, bulan ibunya, 11 bintang itu saudaranya. Sungguh Allah telah merealisasikannya ya Azza wa Jalla dan menyelamatkanku dari keburukan dan mengampuniku dan saudara-saudaraku kemudian menghadap untuk berdoa ya bersyukur dan memuji Allah Azza wa Jalla selain berkata ya Tuhanku sungguh Engkau telah mengganti aku dengan yang baik dengan yang bagus dan Engkau memberikanku dari kerajaan mengajarkanku sesuatu dari takwil hadis ya dan takwil mimpi. Hadis itu pembicaraan. Engkau adalah pencipta langit dan bumi dengan peraturan pengaturan yang sangat bagus dan masih sama dengan tertib dan zona penyusunan yang sangat maksimal ya. Engkau adalah Rabbku pelindung wahai Rabb, Engkau adalah pelindungku dan pemilik urusanku di dunia dan di hari kiamat. Wafatkanlah aku di atas Islam dan kumpulkanlah aku dengan hamba-hambamu yang soleh dari ayah-ayahku, nenek moyangku itu Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub. Maka engkau adalah yang maha penyayang, yang maha mulia, yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Faidah kisah satu, mimpi para nabi adalah kebenaran.
Hasad, dengki adalah pangkal semua keburukan. Manusia tidak mengikuti jalan setan, langkah setan. Allah menjaga para nabi. Keluhan mengeluh itu tidak dilakukan kecuali kepada Allah. Mengeluh, syakwa. Makanya Nabi Yakub kan hanya mengeluh kepada Allah ya. Apa? Dalam ayatnya itu ashku basi wa uzni Allah. Sabar adalah setengah keimanan, berbakti kepada orang tua adalah wajib, memaafkan ya adalah termasuk sifat para rasul, taubat adalah wajib bagi seluruh dosa, bagi apa dari dosa dan maksiat. Ya, sigotnya Pak dipilih satu kata aja, satu kata mustaq, ditentukan ya, wazan, babnya, binanya. Silakan Pak dipilih. Takwil, takwil. Takwil wazan apa? Bentuk apa sigotnya? Minta milih tadi mah minta milih berarti isim. Ya isim, cuman dia bentuk apa? Sigot apa? Takwil. Berarti wazannya taf'il. Taf'il, takwil, takwilan, taf'ilan. Berarti bentuk apa? Takwil Masdar daripada itu tadi kata kerjanya awwala, ya awwala yuawilu fa'ala yufa'ilu. Berarti kalau fa'ala yufa'ilu ada beberapa fa'ala yufa'ilu belum jadi mau masjid sih majidnya satu Pak. fa'ala Ya, apa fa'ala yufa'ilu. Oh enggak, bab dua. bahwa fa'ala yufa'ilu. Nah, coba tasrifkan awwala. Nah, tapi ya kan terus masjid fa'ala yufa'ilu itu sekarang ini kan nak ibin nanti ada apa ya lah kayak film Madinah namanya Awwala. awala. Berarti langsung kan ini Iya, sama dengan wazan. awala awala yu'awilu ta'wilan mu'awilun mu'awalun awil la tu'awil mu'awalun mu'awalun uwila yu'awal. Hmm. Takwil ya. Ya, kemudian i'rabnya Pak. I'rabnya dari mana? Silakan bebas. Ya roja'ah Dari awal? di awal Ya, silakan. roja'ah roja'ah fi'lun madin mabniun ala fathi la mahala lahu min al-irobi ikhwatu Yusufa. Iwatu dulu di apa kedudukannya? Ikhwatu fa'ilun Fa'il dari roja ya. fa'ilun wa huwa marfu'un Langsung aja marfu'un, jangan pakai wawa. Fa'ilun marfu'un. Ikhwatu fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dhamatun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Wawa mudhof ya, karena dia jadi mudhof. Ya, karena setelahnya ada mudhof ilaih. Saudara-saudara Yusuf. Yusufnya mudhof ilaih. Yusufa mudhafun ilaih wa huwa majrurun. Nggak usah pakai wawa langsung. Mudhofun ilaih majrur. Yusufa mudhafun ilaih majrurun wa alamatul jarihi al-fathah li'annahu ismun ladzi ghairu munsharif. Tadi lah yang kalau pakai aladi jangan pakai ghair. Ismul ladzi la yang munsharif. Ismul ladzi la yang munsharif. Ya, atau kalau li'annahu ghairu munsharif jangan pakai ismul lagi. Li'annahu alladzi la yansharif. Ismul ladzi la yansharif. Ismul ladzi la yansharif. Li Yusufa li allamu al-jarin bahwa mabniun ala li kasri kasri mabniun al kasri
lama lahu la malahu minal irobi. Yusufa Yusufa ismun majrurun bili wa bilami. Sebut nama huruf kalau satu huruf. Bilami. ismun majrurun bilami wa huwa majrurun Nggak usah pakai wawu langsung kan tadi udah. Jadi langsung tandanya wala matu jari wa wa alamatu jarihi al-fata fathatun ghairatun al-fatatu dari dhairatun dari li'annahu di anahu ismun ismul ladzi la ismul yansharif ladzi la yansari ismul ladzi la yansari marotan marotan sorry marotan dilihat artinya ya, marotan Yusuf sorry pulang ya apa saudara Yusuf pulang ke Yusuf kembali ke Yusuf yang ketiga kalinya kali ketiga nah, berarti apa itu menunjukkan apa keterangan apa mutlak mutlak mana kalau maf'ul mutlak itu masdar dari fiil mana mana dia masdar bukan marotan salisata 3 kali. Ini dinau ini yang termasuk yang langsung itu jadi termasuk yang kalau ini bukan kalau maf'ul mutlak yang ada di itu kan bilangan perbuatannya berapa kali. Kalau ini kan menentukan pulang kapan. Yang ketiga kali. Ya, berarti menunjukkan apa? Waktu. waktu Berarti kalau waktu apa? Jarbu zaman, maf'ul fi. maaf fi Iya, ini kan keterangan waktu. Jadi kapan kan untuk menjawab pertanyaan kapan? Kapan saudara Yusuf kembali ke Yusuf? marotan salisata Ya, yang ketiga kali. yang ketiga Dia udah 3 kali sebelumnya kan udah 2 kali berarti ini yang ketiga kalinya. marotan Berarti marotan maf'ul fi marotan maaf fi zarfu zaman. maaf fi Hukumnya apa? Mansubun. bahwa mansubun wa alamatu Gak usah nasbi pakai wawu langsung aja. Mansubun, mansubun wa alamatu nasbi, nasbihi fatatun fatatun dhairatun ghairun fi akhirih. fi'alihi Salisatannya jadi apa? marotan salisata tauhid Sifat dari sifat marotan. salisatan sifatun Lima rotan. limarotan Nah ini baru pakai wawu karena sifat itu bisa marfu, bisa masuk, bisa majrur. Maka pakai wa wa mansubun. huwa mansubun wa alamatu nasbihi fatatun dhairatun fi'alihi. Ya, cukup segitu. Nanti yang lainnya yang belum dipahami bisa ditanyakan. Ini kenapa jadi apa gitu. Ya, Adam siap Pak Adam untuk Banyak berapa orang? Ya, Bismillah saya coba Ustadz. ya yang berikutnya ya kiswatu Syuaibin alaihissalam. Ya, untuk Nah, porsinya silakan aja lah berapa minimal ya, 5 baris minimal. Silakan. ya, Bismillahirrahmanirrahim. Qissatu Syuaibin alaihi salamu. Hmm. Qissatu Syuaibin alaihi salamu. Arsalallahu subhanahu wa ta'ala Syuaiban alaihi salamu ila qaumi Madyana wa kanat Madyanu qabilatan minal Arabi taskunu ardo ma'anin min atrafis syami wa kanu yakfuruna billahi wa kana adaduhum kathiran wa qad a'tahumullahu quwwatan fi abdanihim wa barakalahum fi arzaqihim wa thamarihim Simari, simari.
wa barakalahum fi arzakihim wa simarihim wa badalan min ayyashkurullaha ala hadhihi ni'ami wa yahmadullaha ala ma razaqahum minat tayyibati ata'u asyaitana wa kafaru billahi wa abadu syajaratan kabiratan kanat tusamma al-aikata kanu yasjuduna laha min dunillahi ta'ala wa ma'a kufrihim billahi kanu yutaffifun Yutafifun karena kan mutafifin. aywa wa ma'a kufrihim billahi kanu yutaffifuna al-mikyala wal mizana wa ya'kuluna al-mala al-harama faba'atha Allahu fihim Syu'aiban alaihi salam fada'ahum ila ibadatillahi wahdahu la syarika lahu wa nahahum an ibadatin hadhihi syajarata an ibadati hadhihi syajarati Syajarati. an ibadati hadhihi syajarati wa amarahum bil adli wa nahahum anil zulmi wa adahum al ifsada fil ardi Wa adami. wa ada an zilmi wa adamil ifsadi fil ardi faqala lahum ya qaumu u'budullaha Ya qaumi. oh ya qaumi ya Hmm. ya qaumi u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuhu Min ilahin goi aku min ilahin goirihi berarti. ma lakum min ilahin kalau di Kalau Al-Quran goiru ya. ghairu kayaknya ya. Seingat saya, tapi Iya, kalau iya. saya lupa nanti saya cek lagi. Ya, goiru ya. Malakum min ilahin goiru ya. Mm-mm. Wa auful mikyala wal mizana fakanat Nah, cukup dulu ya. Segitu aja dulu untuk nah. sama satu halaman ini. Terjemah, silakan. Bismillah. Kisah Nabi Syuaib, semoga Allah berikan keselamatan atasnya, selalu mencurahkan selamat atasnya. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Syuaib alaihissalam kepada kaum Madian. Dan dulu kaum Madian itu kabilah Arab. Kan dulu ini adalah aja nih. Adalah ya. Madian itu adalah kabilah. Madian itu adalah kabilah dari bangsa Arab yang tinggal di bumi antara Syam, gitu ya. Ma'an. Gimana Ustaz? Masuk ke ujung Syam ya, atau ya di ujung pinggiran. Ya. Kalau Ma'anin ini apa? Ma'anin. Nama, berarti nama kota. Oh, nama. Berarti tinggal di bumi yang bernama Ma'anin di ujung negeri Syam. Dan mereka kufur kepada Allah. Dan jumlahnya banyak. Sungguh Allah telah memberi mereka kekuatan di badan mereka. Dan Allah memberkahi bagi mereka di dalam rezeki dan buah-buahan mereka. Dan mereka menggantinya dengan mereka bersyukur kepada Allah atas nikmat. Badalan min an yashkurullah. Mereka mengganti daripada ya bersyukur. Jadi mereka tidak bersyukur gitu. Jadi bukannya bersyukur, tapi mereka ganti dengan kekufuran gitu.
Oh, Masya Allah. Nah, dan mereka mengganti kesyukuran kepada Allah atas nikmat-nikmat ini Hmm. dan pujian kepada Allah atas apa yang Allah berikan rezeki kepada mereka dengan kebaikan, dengan cara mereka menggantinya dengan cara mereka mentaati setan Hmm. dan mengkufur dan berbuat kufur kepada Allah. Mereka menyembah pohon yang besar yang dulu yang dulu bernama Al-Aikah. Mereka sujud kepada pohon besar tersebut dari selain Allah Ta'ala. Dan bersama kekufuran mereka, nah ini saya nggak tahu, Kepada yutafifun Allah. al-mubin. Bersama dengan kekufuran mereka kepada Allah, mereka berbuat curang. Oh iya, mutafifin ya. Hmm. Al-mikyala wal mizana itu timbangan gitu ya. Takaran dan timbangan. Oke. Dan bersama kekufuran mereka kepada Allah, mereka mencurangi takaran dan timbangan. Hmm. Kemudian mereka makan makanan yang haram. Maka Allah pun mengutus Nabi Su'aib kepada mereka. Alaihissalam. Lalu dia mengajak mereka. Bentar. Kepencet jadinya pindah halaman. eh, Astagfirullahaladzim. Kepencet tangan jadi pindah. Tadi halaman berapa jadinya ya? Jadi Afwan. halaman 113. 113. Allahu Akbar. Pencet afwan ya. 113. 6. Lalu dia mengajak mereka Tahara. Oke. pada ayat. Fada'ah ya. Hmm. Nabi Syuaib menyeru kepada mereka kepada beribadah hanya kepada Allah saja tanpa berbuat syirik kepadanya. Dan Nabi Syuaib melarang mereka dari ibadah kepada pohon ini. Dan Nabi Syuaib memerintahkan kepada mereka untuk bersikap adil. Nabi Syuaib melarang mereka dari kezoliman dan menghilangkan perbuatan dan menghilangkan perbuatan kerusakan di muka Tidak bumi. merusak di muka bumi. Oh. Dan tidak merusak di muka bumi. Nabi Syuaib berkata kepada mereka, wahai kaumku, sembahlah hanya Allah, sembahlah pada Allah yang kalian tidak punya Tuhan, sembahan selainnya. Dan tepatilah takaran dan timbangan. Sempurnakannya. Penuhi. Oh, penuhilah takaran dan timbangan. Ya, cukup menentukan sigot, pilih kata mustaq, tentukan ya bentuknya apa, apakah isim fa'il misalnya, maf'ul atau fiil apa gitu. Lalu tentukan Nah, wazan. kafaru itu Berarti wazan kafaru wazannya fa'alu fa'alu dari kata apa? dari kafaro. Kafaro Kafaro yakfuru. yakfuru berarti wazan Wazannya fa'ala yaf'ulu. babnya Yang babnya saya belum hafal. sulasi mujarod ya. Nah, kalau kita ngikut babnya itu biasanya pakai tasrif bahasan. Hmm. Yang kalau fa'ala yaf'ul itu bab 2. Biasanya kalau di Bab 2. lain misalnya bab 1. Beda ada susunan bab. Tapi kalau nggak nyebutin bab juga sebenarnya nggak masalah. Jadi misalnya ini wazannya fa'ala yaf'ulu udah cukup. Sulasi Cukup ya. sebenarnya. Kemudian tasrifkan kafaro yakfuru kalau bisa. Kafaro yakfuru kufron kafirun makfurun ukfur la takfur kufiro yukfaru. Sim zaman sim makan. Oh, makfaru mikfaru. Fi'il madi majhul dan dari majhulnya Kufiro yukfaru. ya gitu.
Sekarang tasrif pari atau lugawinya. Kafaro, kafaro, kafaru, kafarot, kafarota, kafaruna, kafarta, kafartuma, kafartum, kafarti, kafartuma, kafartunna, kafartu, kafarna. Ya, bagus. Ya, jadi cukup satu aja untuk menentukan sigot. Nanti kalau ada yang Nah, belum paham ini apa sigotnya ya, untuk itu bisa ditanyakan. Sekarang nah, irobnya dipilih ya dari mana aja bebas. nah, dari atas ya. Arsal lagi Dan mabniun alal fathi. Allahu fa'ilun marfu'un bidommah hmm, li'annahu isim mufrad. betul. Subhanahu wa ta'ala jumlah i'tiradiyah la mahalalahu minal i'rab. Ya, cuman kalau diirobkan gimana Pak? Subhananya jadi apa ya? Saya belum paham itu. Nah, ini subhana ini dia jadi maf'ul mutlak, Pak. Ya, Mafhum. maf'ul mutlak tapi fiilnya dibuang. Gitu. Asalnya Hmm. usabbihu subhana. Usabbihu saya Usabbihu. bertasbih ya. Bertasbih. Jadi subhana dia itu maf'ul mutlak tapi fiilnya dibuang. Banyak yang semisal ini ya. Ya, biasanya dia dibaca mansub kan? Kenapa dibaca mansub? Karena maf'ul mutlak. Ya, misalnya kayak Aidon gitu kan, sebagainya. Jadi ini dia maf'ul Kalau mutlak. kalau hunya itu mudhof ilaih berarti. Hu-nya belum pilih. Ya, wawunya Nah. atau ta'alanya dia fiil, ta'ala fiil madi. Hmm. Ya, Masya Allah. jadi dia Sulaiman. Syu'aiban maf'ulun bihi mansubun bil fathah li'annahu isim mufrad. Hmm. Alaihissalam sama jumlah idhiradiyah. Kalau di Irobkan apa Irobnya? Kalau diirobkan itu jar alaihi jar majrur, khobar muqaddam, Baru pada assalamu marfu mubtada marfu bidomah. pada muahor ya. Mubtada muakhar. Hmm. Terus Ila harful jar mabni ala sukun. Qaumi majrurun bil kasri uh, majrurun bil kasri wa huwa mudhaf. belum. Madyana mudhafun ilaihi fi mahali jarrin majrurun bi Kalau nggak pakai al BPT, fat. langsung disebut aja dulu, Pak. Oh, Karena kan dia simurov. majrurun bil fathi Ya. li'annahu ismul ladzi la yansarif. Hmm. Ya, Wa- cukup Pak segitu. Gimana? Cukup ya untuk mengirimkan. Cukup, Ya. insyaallah. Nah, paling Syukran. ditanyakan aja kalau ada yang belum paham ya, Nah, bisa mengirimnya atau silotnya tadi. nah. Ya, atau kesulitan ketika membaca itu di mana bisa ditanyakan. Mau nanya boleh Ustaz? Ayo, silakan. Apakah mengartikan atau mencari arti setiap mufradat itu lebih dahulu dan itu wajib sebelum kita membacanya, membaca harokatnya? Hmm. Artinya pasti harus cari semua mufradat dulu, udah tahu artinya baru bisa menentukan posisi dia sebagai fi'il fa'il kah, maf'ul bih kah gitu. Apakah seperti itu? Iya, betul. Karena memang untuk memastikan, Pak. Karena bisa aja sebenarnya kira-kira oh ini kayaknya file nih. Cuman kan belum yakin gitu. Jadi kalau untuk meyakinkan, memastikan, jadi harus tahu artinya. Kita harus tahu artinya. Karena nanti kan dengan melihat artinya itu bisa dipertimbangkan ini cocok nggak jadi file. Gitu. Ini cocok nggak jadi maf'ul bih gitu. Jadi memang arti itu harus harus tahu. Ya, jadi beriringan ketika orang baca ya dengan tahu kaidah dan dengan tahu arti kosakatanya. Ya, karena Nah, saling berkaitan. Ya, suatu arti itu diartikan dengan tepat, diposisikan dalam posisi yang tepat dalam kalimat itu tergantung irob.
Ya, begitu juga i'rab itu juga tergantung oleh arti pengetahuan. Jadi saling berkaitan, nggak bisa dipisahkan, gitu ya. Nah, Ya, misalnya yang sulit-sulitnya karena manil qabilatan ini isim apa barkana ya qabilatan taskanu ardon wa qurbi ada dum karena kasiron ya barkana wa badalan. Nah, ini badalan ini jadi apa ini? Badalan jadi apa ini kedudukannya? Di ini sama di Mansub. Kalau mansub itu kan kemungkinan tadi ada 12. Makulbi. Makulbi dari mana? Itu yang paling. Kalau yang masuk Oh, maksudnya yang 12. badalan. Badalan min an yashkurullah Mengganti. sebagai pengganti. Berarti jadi apa ya? Sebagai pengganti. Maf'ul ajli. Maf'ul ajli. Alasan. Jadi, nah mana apa amilnya? Jadi yang digantinya yang mana? Itu yang syukur, harusnya bersyukur pada Allah. Nah, bukan. Kan yang digantinya bukan syukurnya. Betul ya, ya betul. Syukur. Ya betul, syukurnya yang diganti. Tadi. Enggak, maksudnya sebagai penggantinya. Yang menjadi penggantinya apa? Kalau ini kan yang diganti. Syukur itu yang diganti. Ya, yang menjadi penggantinya apa? Kufur. Nah, itu. Jadi sebenarnya ini dibalik, ya dibalik. Jadi atau syaiton kan gitu. Atau syaitona wa kafaru billah ya dan seterusnya badalan gitu. Itu sebagai pengganti. Jadi mereka mentaati syaitan, kufur kepada Allah itu tuh sebagai pengganti. Di badalannya itu maf'ul ajri dari mana amilnya dari atau tadi atau syaitan. Nah, baru kemudian min an yashkuru. Ya itu apa namanya? Muta'alifnya ke badalan jadi diganti dari apa ya dari bersyukur pada Allah. Jadi amil dari badalan itu sebetulnya yang setelahnya jadi diakhirkan atau syaitan gitu ya. Ya baik, nanti kalau ada pertanyaan lain bisa ditanyakan di grup ya, atau nanti di pertemuan yang akan datang. Karena memang tujuan dari program praktek ini betul-betul melancarkan membaca kitab ya dalam menentukan sikot dan nirobnya. Untuk pertemuan sekarang kita cukupkan dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.